Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Melinda, mahasiswa program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Kader Bangsa, dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran penuh ingin menyampaikan pemaparan materi dengan judul Teori Konstitusi Nusantara terhadap hak atas kesehatan dan implikasinya terhadap praktik teknologi laboratorium medis di Indonesia. Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, hak ini ditegaskan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya, jaminan hak ini masih sering terkendala oleh masalah ketimpangan akses, rendahnya kualitas layanan, dan lemahnya kesadaran etik dalam praktik tenaga kesehatan, termasuk di bidang laboratorium medis. Disinilah pentingnya pendekatan baru yang tidak hanya legalistik, tetapi juga filosofis dan kontekstual, yakni teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH, MH, Advokat. Teori konstitusi Nusantara adalah sebuah pemikiran hukum dan ketatanegaraan yang ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH, MH, seorang advokat, dosen, dan pemikir hukum nasional. Teori ini menegaskan bahwa hukum dan konstitusi Indonesia seharusnya tidak hanya meniru sistem barat saja, tetapi harus berakar pada nilai-nilai luhur budaya Nusantara seperti gotong royong, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Teori ini membawa perspektif baru bahwa konstitusi bukan hanya dokumen negara, tetapi cermin jiwa bangsa, dan hukum bukan sekadar aturan tetapi jalan menuju harmoni dan keadilan. Dalam teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH, MH, Advokat, hak atas kesehatan bukan hanya hak individual, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat dan negara. Itu tidak hanya dipahami sebagai akses terhadap pelayanan medis, tetapi sebagai hak untuk hidup sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas informasi yang jujur dan transparan terkait kesehatan, hak atas pelayanan yang adil, setara, dan manusiawi. Hak ini harus diwujudkan dengan pendekatan budaya, bukan semata-mata prosedur medis formal saja. Inilah yang membedakan pendekatan konstitusi Nusantara dan pendekatan konstitusi liberal positivis lainnya. Sebagai mahasiswa dan calon analis laboratorium medis, saya melihat bahwa teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH, MH, Advokat memberikan fondasi nilai dan arah etik yang sangat penting dalam praktik pelayanan laboratorium. Implikasi nyatanya meliputi yang pertama, pelayanan laboratorium berbasis keadilan sosial. Teori ini mendorong kita untuk tidak bersikap diskriminatif dalam melayani pasien tanpa membedakan latar belakang ekonomi, etnis, dan status sosial mereka. Yang kedua, transparansi informasi kepada pasien, menjelaskan hasil pemeriksaan secara utuh dan jujur adalah bagian dari penghormatan terhadap hak pasien untuk tahu sebagaimana nilai kejujuran dalam adat dan budaya Nusantara. Yang ketiga, penghormatan terhadap martabat pasien. Pasien bukan objek, melainkan manusia utuh yang memiliki hak untuk dihormati secara etis dan budaya, termasuk di dalamnya menjaga kerahasiaan data dan hasil diagnosis. Yang keempat, pencegahan penyakit sebagaimana tanggung jawab komunal. Laboratorium medis tidak hanya berfungsi sebagai media diagnostik saja, tetapi juga harus aktif dalam upaya pencegahan dan edukasi masyarakat. Ini sejalan dengan nilai kolektivitas dalam teori konstitusi Nusantara. Yang terakhir, musyawarah dalam etika tim dan penanganan kasus dalam situasi dilema etik atau kasus kompleks. Prinsip musyawarah dalam budaya lokal bisa menjadi landasan pengambilan keputusan yang adil dan bijak. Melinda menyatakan bahwa teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH, MH, Advokat merupakan sumbangan besar bagi dunia hukum dan kesehatan Indonesia. Dalam konteks laboratorium medis, teori ini mengajarkan bahwa hak atas kesehatan bukan hanya persoalan teknis dan administratif saja, melainkan bagian dari perjuangan membangun keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Sebagai tenaga laboratorium medis masa depan, kita tidak cukup hanya menguasai teknologi. Kita harus membawa nilai, etika, dan kesadaran budaya dalam praktik kita. Dengan begitu, laboratorium medis bukan hanya tempat analisis, tapi menjadi bagian dari transformasi kemanusiaan yang utuh sesuai dengan jiwa konstitusi bangsa.